Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur yang dirahmati Allah, pemirsa yang berbahagia, pada tasliman kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul 3 orang yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan bulan yang dengan segala keistimewaan dan keagungannya, di mana semua orang di bulan ini berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya untuk memperoleh keutamaan bulan Ramadan dengan meningkatkan intensitas ibadahnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ada 3 orang yang justru terhalang untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk hadir ke mimbar. Ketika sahabat-sahabatnya hadir dan mendekat ke mimbar, falam martaqo dorjatan qala amin. Ketika Rasulullah menaiki tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin. Falam martaqo darajatan saniyatan qala amin. Ketika Rasulullah naik ke tangga kedua, Rasulullah lagi-lagi berkata amin. Falam martaqo darajatan salisatan qala amin. Ketika Rasulullah menaiki tangga yang ketiga, Rasulullah berkata amin. Kemudian setelah Rasulullah turun dari mimbar, sahabat-sahabat bertanya, mengklarifikasi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak pernah saya mendengar apa yang Rasulullah sampaikan barusan. Rasulullah menyampaikan amin, amin, amin tanpa ada orang yang berdoa. Kemudian Rasulullah menjawab, sungguh Jibril telah menyampaikan kepadaku, bu'idha liman adraka Ramadana falam yaghfar lahu faqultu amin, bahwa Jibril telah menyampaikan dilaknat orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab amin. Ketika aku menaiki tangga yang kedua, kata Rasulullah, Jibril berkata, bu'idha liman dzukirtu indahu falam yusolli alaika faqultu amin. Dilaknat orang yang ketika namamu Muhammad disebut, maka orang tersebut tidak bersolawat kepadamu. Kemudian ketika Rasulullah sampai ke tangga yang ketiga, Jibril berkata, dilaknat orang yang kedua orang tuanya sampai berusia lanjut bersamanya, atau salah satu dari keduanya, dia tidak membuatnya masuk surga. Falam yudkhilahul jannah faqultu amin, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengaminkan. Pemirsa, mari kita renungkan, apabila malaikat Jibril yang berdoa kemudian diamini oleh Nabi Muhammad SAW, maka tentunya doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 3 golongan yang terhalang baginya mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah mereka yang memasuki bulan Ramadan tetapi mereka lalai untuk taat kepada Allah.
Mereka isi bulan Ramadan dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan ilham untuk bertobat. Sehingga sampai akhir bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apabila disebut nama Muhammad, maka mereka tidak menyampaikan sholawat kepada Rasulullah SAW. Mereka itulah disebut orang-orang yang kikir. Yang ketiga adalah orang-orang yang menangi kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi mereka tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan mereka lalai untuk memenuhi hak-hak kedua orang tuanya, bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketiga golongan tersebutlah tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, bahkan digolongkan sebagai orang yang mu'idah, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu golongan orang yang dilaknat jaminannya adalah masuk ke neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur, inilah yang bisa sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.